Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Al warithuna minar rijali, ahli waris dari orang laki. Ada ahli waris dari orang perempuan, ada ahli waris dari orang laki. Siapakah orang laki yang mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia? Al-warithuna minar rijali bitariqatil basti 15. Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan daripada orang laki bitariqatil basti dengan cara al-bast, menjabarkan, adalah 15. Ya, jadi al-warithuna minar rijal, lihatin sini saudara. Al-warithuna minar rijali, ahli waris daripada orang laki. Sana dikit. Ini. Nah, kelihatan. Al-warithuna minar rijal ada 15. Ini bitariqatil basti, dengan panjang lebar. Kalau bitariqatil ikhtisar hanya ada 10. Al-hasr atau ikhtisar ada 10, ada 15. 15 secara terperinci, ya. Ada secara global ada 10 saja. Yang pertama adalah al-ibn, anak. Yang pertama adalah anak. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal dunia, lihatin sini. Siapa ini? Mayit. Orang-orang laki yang berhubungan dengan mayit itu siapa? Yang pertama adalah ibn, anaknya dia, anak laki-laki. Kemudian ibn, anak laki-laki ini punya anak cucu, berarti cucunya mayit. Ya, meskipun nanti akan ada penjelasan persyaratan apabila dia ingin mendapatkan warisan tersebut. Walaupun ke bawah, ya. Ibn masalan wa in safala, walaupun ke bawah. Wal ab, yang selanjutnya adalah bapak. Ab. Wa abuhu, abul ab, berarti jad. Paham? Abul ab namanya al-jad. Terus ke atas. Jad, ini jad pertama, jad kedua, jad ketiga, terus sampai akhir. Namanya kakek. Wa in ala, udah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Al-akhu syaqiq. Al-akhu syaqiq itu siapa? Saudara sebapak seibu dengan mayit. Ini mayit punya bapak, punya ibu. Mayit punya bapak. Paham? Punya ibu kan? Nah, sebapak seibu nih. Nah, saudara sebapak seibu. Nah, ini namanya akh syaqiq. Al-akh syaqiq. Kemudian ada ahli ab. Ya, bapaknya nikah dengan perempuan yang lain, istri yang lain, dengan perempuan yang lain. Zaujatul ab maksudnya nih. Zaujatul ab. Punya anak, namanya ahli ab. Oke. Jadi satu bapak, beda ibu, istrinya pacar. Ini banyak nih. Bapaknya mayit ini istrinya banyak banget. Kan boleh sampai 4. Ya. Adik sebapak. Kalau istilah sini kan adik tiri. Sebenarnya adik tiri itu
apa ya? Yang memang bukan ada hubungan darah. Masalan apa namanya? Janda punya anak. Janda punya anak. Kemudian nikah dengan duda punya anak. Anak sama anak ini namanya tiri, saudara tiri. Jandanya ini keluar anaknya sama bapaknya? Bukan, sama orang lain. Janda beranak, sama duda beranak. Menikah. Anak sama anak ini namanya tiri. Tapi kalau seandainya seperti ini, ya, ini istri pertama, ini istri kedua. Istri pertama punya anak si mayit dan si syakik ini. Istri keduanya bapak ini punya saudara ini namanya akh li'ab. Termasuk daripada orang yang mendapatkan warisan. 1, 2, 3, 4, ya, kemudian 5, 6. Ya. Ada lagi akhli Ternyata umi ini, ya, bapaknya meninggal. Dia nikah lagi dengan orang lain, punya anak. Ini sama juga, Ustaz. Apa? Ini dari bapak. Ini istrinya bapak. Ya, istrinya bapak. Kalau yang ini suami zaujul ya, nikah dengan ini punya anak. Jadi ini mati. Ya, dia mati atau dia yang mati, yang penting umnya ini nikah lagi punya anak namanya al-akh li'um. Seibu aja. Saudara seibu, saudara sebapak, ada saudara seibu sebapak. Itu namanya syagik. Kalau seibu saja namanya akh li'um. Kalau sebapak saja akh li'ab. Kalau sebapak seibu namanya akh syagik. Lihat di sini. Ini antara akh li'ab sama akh li'um ini nggak ada, dia nggak ada hubungan. Lihat di sini. Akh li'ab sama ini nggak ada hubungan ini. Nggak ada hubungannya dia. Kalau seandainya ini perempuan, ini laki-laki boleh menikah. Nggak ada urusannya. Urusannya dia sama dia. Dia saudara li'ab dari dia nih. Dia saudara li'um dari dia. Tapi kalau ini sama ini nggak ada hubungannya. Ini bin siapa, ini bin siapa. Paham? Gitu. Wa ibnul akh syagik. Ini punya anak ibn akh syagik. Ponakan. Ya. Ponakannya mayit. Ponakannya mayit. Jadi ibnu akhil mayit. Ibnu akhi syagikil mayit. Ya, keponakan dari mayit. Mayit keponakannya. Yang keberapa ini? Ke-8. Ibnul akh li'ab. Ini punya anak juga. Punya ibn. Yang ke-9. Al-amu syagik. Al-am. Nah, lihat di sini am. Am berarti saudaranya bapak. Jad punya anak. Ya, yang pertama ini am syagik karena sebapak seibu. Nah, kalau gini aja dah. Nih. Ya. Ini nikah dengan jaddah. Jaddah kan? Ya. Jaddah li'ab. Dia punya anak ab nih. Ini punya anak lagi. Berarti binisbah lil mayyit ini adalah am syagik. Karena sebapak seibu dengan bapaknya dia. Nah, am syagik. Ada lagi am li'ab. Am li'ab. Maksudnya bagaimana? Kakek nikah lagi sama orang lain, zaujatul jad. Ya. Nikah punya anak namanya am li'ab. Kenapa am li'ab? Karena paman sebapak. Saudaranya siapa nih? Saudaranya dia kan? Nah, saudaranya dia. Ibnul am syagik.
Ibn punya anak berapa? 9, 8 ya, 9, 10, 11, 12 ya. Ibnul am liab, dia punya ibn 13 ya. Wazauj yang selanjutnya adalah az-zauj ya, wal mu'tik ya. Kalau az-zauj wal mu'tik ya, ini beda jalur. Kalau ini dari nasab, kalau ini dari pernikahan, kalau ini dari al-wala. Ini dari al-wala, ini dari an-nikah. Karena sebab waris ada berapa? 3. Al-awal bin nasab, bin nikah, bil wala. Paham nggak? Ini namanya. Jadi az-zauj termasuk daripada orang yang mendapatkan warisan, tapi bukan dari waris, bukan dari nasab. Tapi adanya pernikahan antara dia dengan seorang perempuan tersebut. Meskipun pernikahan siri, pernikahan yang tidak dirame-rame, meskipun pernikahan hanya 1 jam, yang penting dikabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, sah. Mati orangnya, dia mendapatkan warisan. Paham? Gitu. Saking gembiranya mendapatkan Kang Hamzah, waduh, mati dia perempuannya. Gitu. Atau saking lamanya, waduh, bahaya dia. Al-wala adalah al-mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Ini akan dijelaskan ya. Paham nih? Jadi 1, 2, 3, mana tadi? 4 mana 4? Jadi atau aku 4 ini Sat. Ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lanjut 14 dan 15. Makanya ada 15 kan? Amul ab, paman sebapak, beda ibu satu. Amul ab. 14 paman sebapak. Amli ab, bukan amul ab. Amli ab. Amli ab, ini am. Ini mayit, lihat di sini. Mayit. Ketika ini bapak ini punya saudara, tapi sebapak aja. Punya saudara tapi sebapak. Paham? Masalah, udah kalau ini diselesaikan akan kita hapus. Kita akan contoh yang lain yang lebih gampang. Lebih gampang nama-nama nantinya. Namanya masalah Hamzah nikah dengan Laila. Waduh. Nikah lagi sama si Laili. Nikah lagi sama Lulu. Nikah lagi sama Lili. Waduh, banyak banget sih Laila, Lulu, Lili. Aduh. Gitu. Ternyata salah ngucapin. Wah, berantem tadi. Ngeri. Ya ini tulis dulu ya, tulis ya. Dia tulis. Ya udah belum. Ini ada pinannya yang ada pin situ. Ada Sat, ada untuk itu Bang. Jadi kan. Paham ini ya? Kalau udah kita hapus nih. Istilah ini akan kita hapus. Siapa itu al-am, siapa itu al-jad. Jadi binisbah semuanya adalah mayit nih. Mayitnya mati. Baik itu mayitnya perempuan atau laki-laki. Kalau azad berarti yang nikah, yang mati siapa? Ceweknya. Ceweknya, istrinya lah berarti. Nah, berarti perlu diperhatikan ini. Perlu diperhatikan sini ini, perlu perhatikan, jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Ya. Ngeri nih. Rame. Az-zauj sama az-zaujah. Lihatin sini. Dah. Kalau zauj mati, maka zaujah menjadi ahli waris. Kalau zaujah mati, maka si zauj menjadi ahli Waris. Syuf, zauj punya hukum sendiri, zaujah punya hukum sendiri. Dia punya harta sendiri, dia punya harta sendiri. Harta suami milik suami, harta istri milik istri.
Bukan hartamu hartaku, hartaku hartaku. Nggak begitu, bukan. Terlalu itu namanya. Punya gue bukan punya lo. Paham nggak? Bukan hartamu hartaku hartaku. Nggak, hartamu hartaku, bukan begitu. Hartaku. Jadi harta zauj milik zauj, harta zaujah milik zaujah. Nggak ada istilah namanya gono gini, kagak ada. Apaan tuh? Apa itu istilah gono gini? Kagak ada. Istilah gono gini tidak ada. Faham nih? Gono gini itu apa namanya? Bahasa Jawa. Nggak tahu istilah mana itu. Istilahnya pencampuran antara harta laki dan harta perempuan. Kan gono gini. Ini nggak ada dalam Islam. Kagak ada. Kok bisa? Karena kalau sudah milik suami ya milik suami, milik istri ya milik istri. Tidak bisa milik laki-laki menjadi milik istri kecuali dengan sebab. Bisa dengan hadiah, bisa dengan nafkah yang wajib, ya, bisa dengan hibah, pemberian, itu baru menjadi hak milik. Perempuan mendapatkan miliknya dengan nafkah, ini nafkah zahir. Masalah sehari 50.000 atau 100.000 dikumpulin, yaudah ini haknya dia. Sehingga dia dikasih nafkah segitu, dikumpulin dan sebagainya, itu miliknya dia. Kalau sudah ente kasihkan kasih nafkah segitu, miliknya dia tuh nafkah. Atau ente terlalu sayang sama istri, ente belikan ya kalung emas seperti tambang rantai perahu sebesar rantai kapal misalnya, segede-gedenya. Ente tidak, itu kalung emas itu tidak bisa menjadi milik istri kecuali diberikan. Ini saya hadiahkan kepadamu, ini saya berikan kepadamu, ini baru menjadi miliknya istri. Kalau seandainya suami membelikan kalung, ya langsung dipakaikan kepada istri, tidak niat untuk menghadiahkan wala menghibahkan, meminjamkan, boleh-boleh saja. Neng ini pinjem, lo pinjem sama gue, ini mas-masnya aneh nih, masnya gue ini, mas milik aneh, kalung milik aneh, gelang milik aneh, ente cuma aneh pinjemin. Ya, milik siapa itu? Milik istri, milik suami, bukan milik istri. Paham nggak? Kecuali kalau seandainya menghibahkan di hari ulang tahunnya, hari ulang tahun nih, dikasih satu parcel isinya gelang, kalung, apa semuanya, jumlahnya kasaran ratusan juta lah, 1 M 1 T masalah. Waduh, dihadiahkan. Kalau dihadiahkan kepada istri karena bentuk kasih sayang dan cinta, perhatian, waduh, kepada seorang istri, ya kan, kasih hadiah. Ini hadiah dari saya untuk kamu. Ya. Maka ketika diterima menjadi milik istri. Suami nggak boleh balik lagi, nggak boleh mengambil lagi. Paham? Jadi milik suami, milik istri, milik istri. Begitu ya, kadang seorang istri punya harta banyak. Dari mana dia dapat harta? Dapat warisan dari orang tuanya. Harta milik siapa? Ya milik istri, miliknya dia kok. Masalah istrinya ini abahnya meninggal dunia, konglomerat, miliarder. Paham nggak? Bukan kolong jembatan, bukan. Ada berita. Ya. Ditemukan mayat di kolong jembatan tanpa jasad. Gimana itu? Ditemukan mayat di kolong jembatan tanpa jasad. Ya, kagak ada jasad. Gimana? Masih akal gak sih? Paham nggak? Ditemukan mayat di kolong jembatan tanpa jasad. Kenapa? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Jasadnya kagak ada, Set. Harusnya gimana? Kan mayat konglomerat gitu. Ya, ditemukan jasad yang sudah bermayat di kolong jembatan, kan begitu ya? Harusnya begitu ya. Tanpa jasad.
Tapi tanpa jasad, mungkin tanpa kepala kali ya. Iya, kita pakai malah. Ditemukan mayat di kolong jembatan tanpa jasad. Ada aja manusia ya. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan az-zaujah. Suaminya, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia dan dia menjadi ahli waris satu-satunya. Udah milik dia semuanya. Sehingga dia menjadi kaya raya. Suami oncang-oncang kaki. Lu salah suami. Itu bukan harta lu, harta istri. Nggak boleh suami mengutik-ngutik harta istri, nggak boleh. Itu hartanya dia. Kecuali kalau istrinya ini istri yang solehah. Wahai suamiku, waduh, saya punya harta banyak, kaya raya, tapi itu tidak ada artinya bila dibandingkan keridhaanmu. Waduh. Maka diberikan semua hartanya kepada seorang suami. Ini semua harta saya berikan kepadamu. Maka ketika diterima oleh seorang suami, miliknya di suami. Menjadi milik, sehingga tidak ada gono gini, tidak ada gono gini, tidak ada. Kalau yang diusahakan oleh suami menjadi milik suami, yang diusahakan oleh istri menjadi milik istri. Tidak bisa milikmu milikku, nggak bisa. Milikku ya milikku, milikmu ya milikmu. Nggak bisa, jangan mengklaim milikku. Namanya rakus namanya. Paham ya? Paham ini? Jadi tidak ada istilah gono gini, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau seandainya ada gono gini, bagaimana dia mewariskan? Warisannya yang mana? Yang mana diwarisi? Nggak bisa. Paham ini ya? Kemudian yang kedua selanjutnya, al-warithatu minan nisa. Sekarang ahli waris dari seorang perempuan. Siapa sih yang perempuan mendapatkan warisan? Kan ini laki-laki. Dari anak, cucu, bapak, kakek, saudara kandung, ya sebapak seibu, hanya seibu saja, sebapak saja, kemudian ponakan kandung, ponakan sebapak saja, am syagik, am li'ab, ibnul am syagik, ibnul am li'ab, zauj dan mu'tik, itu namanya al-warithu minar rijal, dari laki-laki. Setelah itu ada al-warithat minan nisa, ada perempuan-perempuan yang berhak mendapatkan warisan. Apabila yang meninggal siapa? Ntar dulu, jangan suami. Yang meninggal kadang ayah anaknya dia, kadang uminya dia yang meninggal. Begitu. Lihatin sini. Al-warithatu minan nisa. Kalau al-warithatu minar rijal tadi ada berapa? 15 Bitorikatul Basat. 15. Ya, kalau ikhtisar ada berapa? 10. Ya, kita ganti sekarang. Jadi gini, Latin sini al-warithun, al-warithat. Pertama apa tadi? Ibn. Terus? Ibn. Kedua? Ab. Kemudian? Jad. Kemudian? Syakik. Al-akh. Syakik. Li'ab. Li'um. Kemudian? Nomor selanjutnya. Kalau ini kan 5, 6, 7 ya. Oke? 8 kan? Ibnul akh. Syakik. Ibnul akh, li'ab. Li'ab. Berapa? Kalau diambil ini doang, berarti 5, 6. Oke? Paham? Kemudian selanjutnya 10 berarti ya? Am. Syakik. 11. Di am itu ada am syakik, ada am li'ab. 12. Ibnul am. Syakik, ada ibnul am, li'ab. Kemudian zauj sama al-mutik. Lihatin sini.
Lihatin sini. Sini. Biarin aja, biarin. Kayak gini nih. Udah. Udah gini. Lihatin sini. Kenapa tadi yang dibilang al-warithun min ar-rijal 15 bi tariqatil basti wa 10 bi tariqatil ikhtisar. Kalau ikhtisar itu digabung menjadi satu. Diambil ibnul am, ibnul am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Paham nggak? Kalau dibasetkan, diikhtisar, dilebarkan, akh syagik, akh liab, akh lium. Ibnul akh syagik, ibnul akh liab, am syagik, am liab. Ibnul am syagik, ibnul am liab. Seperti itu. Paham kan? Paham nggak? Kalau diikhtisarkan hanya diambil akh, ibnul akh, am, ibnul am. Selanjutnya yang perempuan. Siapa itu yang perempuan yang berhak mendapatkan warisan? Yang pertama adalah al-binit. Anak perempuan. Anak perempuan mayit. Baik itu yang meninggal itu bapaknya atau uminya. Yang namanya anak perempuan. Tapi dengan syarat. Anak perempuan yang memang dengan syarat. Anak perempuan yang dihasilkan dari pernikahan yang sahih. Kalau yang tidak didapatkan pernikahan yang sahih, maka tidak dinasabkan kepada lakinya. Contoh, lihatin sini saudara-saudara, ada seorang laki-laki rajul, ada imra'ah perempuan. Sebelum masa nikah, ternyata sudah ML terlebih dahulu. Apa itu ML? Mobile Legend. Mainan dulu. Ngepush. Paham nggak? Nggak. ML ya. Istilahnya nggak tahu juga. Istilahnya apa itu artinya? Kalau intinya laki-laki sama perempuan. Sebelum menikah, kalau bahasa ngetrennya itu kecelakaan. Bukan kecelakaan. Emang salah itu. Sengaja. Ya, terkalahkan oleh nafsunya sehingga hubungan suami istri di luar nikah. Punya anak. Tragedi. Punya anak. Lihatin sini. Punya anak namanya Laila. Laila ini anak perempuan ini nasabnya hanya ke Umi. Bukan nasab ke dia nih. Karena dia hanya ayah biologis di luar nikah. Yang sah itu bapak yang biologis di dalam nikah yang sah. Paham? Paham nggak? Sehingga kalau seandainya ini Laila yang mati, siapa berarti uminya? Ini albinit yang mati. Kalau seandainya dia ini mati, kata dia, syukurin lu katanya. Bukan bapaknya dia, bukan. Nggak bisa dibinkan. Ya, bin siapa? Bin fulan, bin Adam, binti Adam nanti. Gitu. Paham nggak? Jadi bukan nasabnya bukan kerojul, bukan. Nggak bisa. Jadi ya makanya kan albinit ini harus anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Kalau seandainya dia meninggal dunia, ini mati nih rajul, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan daripada ini. Bukan, karena bukan ahli warisnya. Siapanya dia? Siapa? Anak bukan. Nasabnya dia ke umi. Kalau uminya meninggal baru dia menjadi binit. Paham? Selanjutnya lanjut. Al-binit. Kemudian binit ibin. Ya, selanjutnya adalah binit bintul ibin, cucu daripada anak laki-laki. Masalah si mayit punya anak nih. Punya anak, Latin sini. Ini namanya binit. Bintul mayit.
Kemudian anak ini punya anak ibin dan binit. Namanya bintul ibin. Lihatin sini. Binit ibin mayit. Bintul mayit. Paham? Deh. Kemudian wa in sabula, walaupun ke bawah dia punya anak lagi ibin, binit, ibin mayit. Ke bawah lagi punya ibin sama binit. Binit, ibin mayit. Cucu ke bawah. Boleh-boleh aja. Wal yang selanjutnya adalah al ibu. Ya, ibu. Ibuku sayang. Begitu. Ibu, ya dia nih. Uminya meninggal. Ibu mendapat, dia meninggal, uminya dapat warisan. Wal jaddah. Jaddah ini ada dua, jaddah min jatil ab, ada jaddah min jatil Wal jaddah min jatil wal jaddah min jatil ab. Ada dua. Jaddah itu, kenapa demikian? Latin sini saudara. Oke. Al jaddah ada min jihatil lebih kuat. Kemudian al jaddah min jihatil ab, di bawahnya Masalah ini al mayit punya bapak, punya ibu. Ini punya bapak, punya ibu. Ini punya bapak, punya ibu. Ya, ini namanya nenek dari bapak, ini nenek dari ibu. Paham? Namanya min jatil ab, ini min jatil Dia punya punya lagi ab, punya ibu. Dia punya bapak, punya ibu. Ab. Ini punya bapak, punya ibu. Nah, punya bapak, punya ibu. Nah, ini namanya nenek. Nenek pertama, nenek kedua. Menjatil ini menjatil ab. Nenek dari mereka berdua mendapatkan warisan. Tahu nggak? Kalau masih hidup. Kalau masih hidup, panjang umur dia. Wa in alata wal ukhut syaqiqah. Ya, kemudian ukhtu syaqi, difaham nih. Dia tulis belum nih? Ini namanya menjatil nih, sini nih. Namanya min jihatil ab. Namanya min jihatil Tulis, saudara. Masih ada ukhtu syaqiqah, kalau dia kita hapus nih. Tulis dulu. Difaham gak sih? Oke. Kalau paham, kita hapus. Al-ukhtun syaqiqah. Ya. Nomor berapa tadi itu ukhtun syaqiqah? Ukhtun syaqiqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6. Kemudian untuk syaqiqah setelahnya itu siapa? Ukhtun ab. Kemudian ukhtun siapa lagi? Az-zaujah dan al-mu'tiqah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan berapa? Kan 10 kan? Nah, bitoriqatil ikhtisar ada berapa? Ada 7. Karena diambil jadahnya jadi 1. Ukhtunnya jadi 1. Berapa ini coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham? Paham nggak? Nah, jadi bitoriqatil basti ada 10. Bitoriqatil ikhtisar ada tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam berapa? Wallahu a'lamu
bisawab. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan dibahas aqsamul warathah, macam-macam ahli waris. Oke.